Halo warga pecinta KDM sekalian, seberapa kaya Yong Sevra? Seberapa kaya KDM? Siapa yang lebih kaya? Yong Sevra atau KDM? Siapa yang paling sering berbagi? Apakah Ning Rara atau Yong Sevra ini atau KDM? Siapa yang paling banyak memberikan bantuan ke masyarakat? Apakah mereka satu frekuensi atau tidak? Kemudian baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi ketika pergi ke Lok Sumawe, ke Aceh, dia bertemu dengan orang, eee, Malaysia di sana. Lalu dia bercanda dengan orang Malaysia. Dia mengatakan, "Wanita seperti apa yang cocok pada saya?" Lalu orang Malaysia ini mengatakan, "Yang cocok itu adalah bidadari dari Malaysia. Saya mendukung ya ibu-ibu dari Malaysia itu." Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa kaya Yong Sevra? Gaji siapa yang paling gede? Gaji siapa yang paling tinggi? Apakah gaji parlemen Malaysia ini yang lebih tinggi daripada gaji gubernur Jawa Barat? Bagaimana dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya? Bagaimana dengan gaji pokoknya? Apakah Yong Sevra ini adalah orang yang berada gitu? Dari mana penghasilan daripada Yong Sevra ini? Apakah dia punya penghasilan lain gitu? Bagaimana silsilah keluarganya? Bagaimana background daripada keluarganya? Kita akan kuliti bersama di video ini. Ternyata Yong Sevra atau Ning Rara ini ternyata dia itu berasal dari keluarga yang berada, guys. Dan orang tuanya itu adalah orang yang berpendidikan dan punya jabatan yang sangat-sangat tinggi. Ya, dugaannya ayah daripada Yong Sevra ini adalah seorang jenderal, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan orang tuanya itu adalah seorang jenderal. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa gaji daripada Yong Sevra ini? Apakah dia punya warisan gitu? Apakah dia punya usaha gitu? Ya, dia punya usaha. Usaha klinik, guys. Klinik bekam di Malaysia. Nah, klinik-klinik yang ada di Malaysia ini kalau saya perhatikan tuh sangat ramai sekali ya. Bahkan orang-orang Indonesia kan berobat ke Malaysia ya. Banyak tuh orang Indonesia berobat ke Malaysia. Karena apa? Karena lebih murah, lebih efisien, lebih cepat gitu. Nah, itu kalau saya perhatikan. Sehingga ya usaha daripada Yong Sevra ini sangat-sangat maju pesat ya. Dari situ pundi-pundi duit atau penghasilan daripada Yong Sevra ini, guys. Wow, luar biasa. Kemudian bagaimana dengan gajinya? Jadi kalau dirupiahkan gajinya, tunjangan, gaji pokok dan sebagainya, gaji parlemen di Malaysia itu kurang lebih 100 juta rupiah, guys. Bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Berapa gaji Kang Deddy Mulyadi? Gaji Kang Deddy Mulyadi itu cuma 8 juta, guys, gaji pokoknya. Itu pun dibagi-bagi sama masyarakat gitu. Ya, tunjangannya gimana? Tunjangannya udah nggak ada lagi ya, udah dipotong-potong ya, tunjangan dinas dan sebagainya ya, udah dipotong-potong. Itu alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu nggak pergi ke Malaysia. Karena dia sudah bersaksi, sudah berjanji kepada masyarakat Jawa Barat tidak akan pergi ke luar negeri. Ya, kenapa? Karena itu menelan biaya yang sangat banyak, menelan biaya yang sangat fantastis ya, sehingga dia tidak mau keluar kota. Itulah alasannya kenapa Ning Rara atau Yong Sevra ini pergi ke Lembur Pakuan menemui Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena kangen ya, karena Kang Deddy Mulyadi nggak bisa pergi ke Malaysia, sehingga ya terpaksa Yong Sevra pergi ke Lembur Pakuan menjumpai KDM. Kalau saya perhatikan tuh lumayan juga ya, lumayan berani juga ya mental daripada Yong Sevra ini ya. Lumayan agresif juga ya kalau saya perhatikan ya. Tapi ya itu kan masalah mereka ya. Oke, kalau misalnya nih ya ada yang bertanya, bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah Kang Deddy Mulyadi punya usaha? Ya, Kang Deddy Mulyadi punya usaha, punya peternakan sapi, ya kemudian punya sawah, bandar beas, ya bandar beras, ya Haji Udin, Haji Udin dari Sumedang. Nah, banyak tuh usaha daripada Kang Deddy Mulyadi sehingga dia nggak takut kehilangan penghasilan ya karena banyak usahanya gitu. Dia ngasih duit seperti itu ya rezekinya kalau saya perhatikan tuh makin lama makin banyak gitu ya, makin bertambah gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh ya Kang Deddy Mulyadi orang yang bisa dipercaya. Kalau misalnya dia mau berusaha atau berdagang dan lain sebagainya, dia orang yang amanah. Bahkan waktu dia kecil ya,
Dia tuh pernah jualan es mambo ya. Dia nggak pernah ngebohong tuh ya. Dari kecil dia belajar jualan gitu ya. Belajar tentang integritas, kejujuran ya. Jadi modal seorang pengusaha atau pedagang itu adalah kejujuran, integritas. Jangan sekali-sekali bohong. Ya, sekecil apapun itu, nggak boleh berbohong. Jangan sekali-sekali berbohong. Ya, sekali Anda berbohong, maka Anda tidak akan dapat berkah. Itu inti daripada berdagang atau berusaha, guys ya. Kang Deddy Mulyadi menganut itu ya, amanah sekali gitu ya kalau berdagang. Dari kecil tuh ya, dagang layangan ya, kemudian dagang es mambo ya, banyak tuh ya. Kemudian pernah kerja di perkebunan karet gitu ya, mikul getah karet. Dia jujur gitu. Makanya Kang Deddy Mulyadi bisa dipercaya gitu. Jadi modal seorang pengusaha, pedagang, dan politisi adalah kejujuran, kepercayaan, kecerdasan juga ya. Selain cerdas, Kang Bima itu bisa dipercaya. Itu kalau saya perhatikan. Dan saya sangat salut ya dengan kepribadian Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau kita bandingkan gaji KDM dengan gaji daripada Iyong Sefra ini, jauh lebih banyak gaji daripada Iyong Sefra daripada KDM ya. Walaupun KDM punya usaha yang lain ya. Bagaimana dengan Iyong Sefra? Apakah dia punya duit dari usaha? Iya, sangat jelas ya. Mereka juga suka berbagi. Yang Safra juga kalau saya perhatikan suka berbagi kok ya, suka berbagi ke masyarakat yang mirip-mirip seperti KDM, satu frekuensi ya. Makanya mungkin mereka itu ya langsung ya klop ya. Ya kan? Langsung ketemu gitu. Oh, ternyata ini pujaan hati saya. Itu mungkin ya pikiran daripada Kang Dung tadi. Mudah-mudahan mereka berjodoh ya. Saya juga mendoakan ya. Mudah-mudahan langgeng gitu. Jangan seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya jangan kawin cerai gitu ya, jangan seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Karena Yung Sefra ini kan punya masa lalu 2 kali menikah, kawin cerai cuma 3 tahun, cerai gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya, karena kita harus menjaga yang namanya marwah KDM, karena KDM itu jika kadang calon presiden tahun 2029, kita akan paksa KDM menjadi presiden. Karena saya sudah bosan dengan presiden omon-omon. Mohon maaf ya bagi warga Jawa Barat, karena fans daripada Presiden omon-omon di Jawa Barat itu sangat banyak sekali. Tapi saya udah bosan ya. Karena apa? Karena kebijakannya nggak terlalu efektif ya, nggak terlalu bagus kalau saya perhatikan. Lebih bagus kebijakan KDM ya kalau saya perhatikan ya. Saya benar-benar netral, saya benar-benar jujur ya. Saya tidak berpihak pada KDM, saya tidak berpihak pada Presiden omon-omon ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar ya benar, kalau jujur ya jujur ya. Saya mengungkap yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang Malaysia yang ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi di Aceh? Apakah dia akan pergi ke Malaysia bersama dengan Haji Yusman ya kalau nggak salah namanya. Dia bertemu dengan Haji Yusman, seorang pedagang di Aceh, dan mereka sangat akrab sekali, dan Haji Yusman ini merestui hubungan KDM dengan Ning Rara. Walaupun KDM sesumber mengatakan ya dengan bercanda, "Ya belum tentu dia mau sama aku," gitu ya. Ya kemungkinan mereka ini ada hubungan tapi bukan hubungan seperti pacaran ya, dugaan saya. Karena mungkin ya KDM ini menjaga yang namanya marwahnya gitu ya, menjaga yang namanya janjinya terhadap Nihiang. Dia sudah berjanji terhadap Nihiang supaya tidak menikah dulu ya. Tunggu gede dulu ya Nihiang, tunggu SMP gitu ya, SD gitu, kelas 6 gitu ya, ya bisa aja ya kan. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, Kang Deddy Mulyadi itu tipe pria yang nggak bisa tahan lama-lama gitu menduda. Kalau saya perhatikan, karena durasi gitu ya. Durasi pernikahan antara Kang Dimyati pernikahan pertama dengan pernikahan kedua itu nggak berlangsung lama ya kalau saya perhatikan. Cuma beberapa tahun gitu ya. Sementara Kang Dimyati itu kan sudah cerai dari tahun 2021 ya. Sekarang 2021 apa 2022 ya? Lupa saya. 2021, 2022. Oh 2021 pengajuannya, 2022 itu dikabulkan, 2003 diresmikan, udah hampir 4 tahun ya. Udah lama juga ya ngejomblo ya Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi kita juga sebagai fans Kang Deddy Mulyadi ya, pecinta Kang Deddy Mulyadi ya harus mendukung ya. Kalaupun ya misalnya nih ya mereka langsung menikah ya nggak jadi masalah ya. Saya juga ya merestui ya, nggak jadi masalah ya. Karena kalau saya perhatikan Neng Rara ini tipe orang yang sangat
tegas juga ya, orang yang sangat-sangat berintegritas gitu. Jadi kalau dia nanti jadi ibu negara, saya melihat ya ada semacam perubahan-perubahan yang sangat total ya kalau saya perhatikan ya. Dia sangat aktif gitu ya, menyuarakan yang namanya kebenaran-kebenaran gitu. Nggak ada yang namanya korupsi dan lain sebagainya, itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Bagaimana sebaiknya? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan pergi ke Malaysia atau tidak? Kalau dia pergi ke Malaysia nggak bisa guys, nggak bisa. Susah karena apa? Karena tunjangan kunjungan ke luar negerinya nggak bisa, udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi dia fokus mengurusi yang namanya Jawa Barat. Sangat salut ya dengan Kang Deddy Mulyadi. Berbeda dengan gubernur sebelumnya. Gubernur sebelumnya itu kan, ya gubernur aneh-aneh. Mohon maaf ya, karena dia sering ya ada masalah dengan ani-ani ya. Bahkan sekarang ini mantan gubernur Jawa Barat digugat cerai guys. Dan anehnya dia eh, tidak mau digugat cerai, dia menyewa pengacara. Ini semacam keanehan ya, jarang-jarang ya kalau saya perhatikan seperti ini ya, menyewa pengacara biar tidak terjadi cerai. Kalau saya perhatikan tuh ya, pengacara tidak bisa bikin seseorang itu jatuh cinta kembali ya kan. Jadi buang-buang waktu ya kalau saya perhatikan ya. Ya kalau wanita sudah menggugat cerai itu nggak bakal bisa ditawar-tawar lagi guys. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Nil ini berjodoh dengan Ning Rara? Apakah mereka ini cocok atau tidak? Bagaimana sebaiknya? Apakah sebaiknya Kang Nil itu cuti? Kalau cuti bisa, ya cuti dan pergi ke Malaysia itu bisa ya. Tapi kalau saya perhatikan dia nggak bakal. Ya mungkin ya Neng Rara itu yang sering-sering datang-datang ke Indonesia gitu ya, berkunjung ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Atau mungkin diam-diam gitu ya. Diam-diam pergi ke lembur Pakuan gitu ya, ngedate gitu ya, pacaran. Tapi kalau saya perhatikan tuh mereka tuh sudah sama-sama tua ya, sama-sama dewasa. Ning Rara ini umurnya seumuran dengan saya. Ya, kalau saya perhatikan ya. Sudah lumayan lah ya, lumayan, lumayan berumur ya. Ya bentar lagi mungkin akan kelihatan keriput, keriput ya kan. Mudah-mudahan cepat berjodoh ya guys ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju Kang Dimla itu cuti pergi ke Malaysia menemui Neng Rara? Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun guys. Jalan-jalan ke lembur Pakuan. Siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau tidak subrek channel ini. Silahkan subrek channel ini guys. Bye-bye.